Pernah dengar nggak soal salah satu perintah militer paling aneh di dunia? Perintah yang tujuannya bukan buat melawan musuh, tapi justru buat melawan sepotong struktur baja dan beton. Ya, sebuah jembatan. Kedengarannya aneh banget kan? Yuk kita bedah fisika mematikan di balik perintah yang ganjil ini. Coba dibayangin, satu peloton tentara lagi berbaris dengan gagah. Langkahnya sinkron, serempak, itu kan simbol disiplin dan kekuatan. Tapi pas mereka mau lewat jembatan, komandan mereka malah teriak ngasih perintah yang justru ngerusak semua kekompakan itu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa coba? Apa karena total berat mereka jadi terlalu berat buat jembatan? Atau mungkin sepatu Lars mereka bisa ngerusak permukaan jalan? Jawabannya ternyata jauh lebih seru dan jauh lebih bahaya dari yang kita bayangin. Betul sekali. Yang ditakuti itu bukan bobot puluhan tentara, tapi irama yang seragam dari setiap hentakan kaki mereka. Sebuah kekuatan tak kasat mata yang ternyata sanggup meruntuhkan baja dan batu. Buat ngerti gimana ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke sebuah hari yang nahas di Inggris tahun 1831. Oke, kisah kita dimulai di jembatan gantung Broughton. Pada masanya, ini adalah sebuah keajaiban teknik. Tapi, jembatan ini juga yang jadi saksi bisu gimana sebuah rutinitas militer yang biasa-biasa aja bisa berubah jadi bencana hanya dalam hitungan menit. Jadi, pagi itu 74 prajurit lagi jalan melintasi jembatan. Di bawah sepatu bot mereka mulai ngerasain getaran yang aneh, ritmis, ngikutin irama langkah mereka. Tapi bukannya khawatir, mereka malah merasa sensasinya seru. Beberapa bahkan mulai bersiul, sengaja ngikutin ayunan jembatan. Terus tiba-tiba terdengar suara retakan keras, kayak rentetan tembakan. Dan dalam sekejap, salah satu rantai penopangnya putus. Jembatan itu ambruk, ngelempar puluhan prajurit ke air sungai yang dingin di bawahnya. Nah, kutipan dari saksi mata ini nunjukin sesuatu yang gila. Para tentara ini tanpa mereka sadari justru jadi penyebab utama dari kehancuran mereka sendiri. Mereka secara aktif ngasih makan getaran jembatan itu dengan irama langkah mereka. Meskipun gak ada yang meninggal karena sungainya dangkal, 20 orang luka parah. Ini bukan sekedar kegagalan teknis biasa, ini adalah tragedi yang disebabkan oleh fenomena fisika yang waktu itu belum banyak dipahami. Jadi, apa sih sebenarnya kekuatan tak terlihat ini? Oke, sekarang kita beralih dari apa yang terjadi ke kenapa itu bisa terjadi. Jawabannya ada di satu kata yang mungkin kedengarannya rumit, tapi sebenarnya sederhana. Resonansi. Sebuah konsep fisika yang bisa membangun sekaligus menghancurkan. Gini deh, setiap objek di alam semesta, mau itu senar gitar, gelas kristal, sampai jembatan raksasa, itu punya semacam nada getaran favoritnya sendiri. Nah, ini yang kita sebut frekuensi alami. Kalau kita ganggu objek itu, entah dipetik atau digoyang, dia akan selalu berusaha bergetar di frekuensi spesifik itu. Cara paling gampang buat ngebayangin resonansi itu, ya kayak ayunan di taman bermain. Kalau kamu dorong ayunan itu secara acak, nggak pakai timing, ayunannya nggak bakal tinggi-tinggi kan? Tapi, coba deh kasih dorongan kecil tepat di saat ayunan itu mulai bergerak maju. Pas banget sama iramanya. Energi dari tiap dorongan kecil itu bakal numpuk. Dan ayunannya bakal makin tinggi, makin liar. Nah, itulah resonansi. Dan persis inilah yang terjadi di Broughton. Jembatan itu ibarat ayunan raksasa. Langkah kaki 74 tentara yang serempak itu adalah dorongan-dorongan kecil dengan timing yang sempurna. Energi dari setiap langkah terus-menerus ditambahin ke sistem jembatan, bikin dia berayun makin gila, sampai akhirnya salah satu komponennya yang ternyata botnya nggak dibuat dengan baik, udah nggak kuat lagi nahan dan patah. Kalau kalian pikir kasus Broughton tadi udah cukup dramatis, tunggu dulu, ada contoh yang jauh lebih ekstrim, yang nunjukin kalau pemicunya itu nggak harus tentara. Alam sendiri pun bisa melakukannya. Sekarang kita lihat jembatan Toccomanarus di Amerika, yang punya julukan Galloping Gertie. Jembatan ini runtuh di tahun 1940, bukan karena hentakan kaki, tapi karena musuh yang lebih nggak terduga, angin. Angin yang bertiup stabil dengan kecepatan sekitar 40 mil per jam ternyata menciptakan pusaran udara yang secara kebetulan pas banget sama frekuensi alami jembatan. Akibatnya, struktur beton dan baja raksasa itu meliuk-liuk kayak karet sebelum akhirnya hancur lebur. Jadi, kalau kita lihat di tabel ini, meskipun ujung-ujungnya sama-sama hancur, mekanismenya sedikit beda. Broughton itu kasus resonansi mekanis murni. Jadi ada gaya dari luar, yaitu langkah kaki, yang nyetel frekuensi jembatan. Nah, kalau Tacoma itu kasus aeroelastic flutter. Ini lebih rumit, di mana angin dan gerakan jembatan itu sendiri saling ngasih makan satu sama lain. Jadi kayak lingkaran setan, getaran yang makin lama makin gede. Dua-duanya jadi pelajaran penting tentang betapa ngerinya kekuatan getaran. Oke, setelah kita ngerti sejarah dan ilmu di baliknya, terus apa dong solusi dari semua bencana ini?
Jawabannya ternyata sederhana banget, tapi luar biasa efektif. Dan inilah dia, sebuah solusi fisika yang brilian, tapi dibungkus dalam perintah militer yang simpel. Dengan mengubah langkah atau langkah merdeka, setiap tentara ngasih dorongan di waktu yang beda-beda. Jadinya kayak kita dorong ayunan secara acak tadi. Gaya-gaya ini malah saling membatalkan satu sama lain, gak ada penumpukan energi, gak ada getaran liar, dan jembatan pun aman dilewati. Pelajaran dari abad ke-19 ini ternyata masih relevan banget loh. Contohnya jembatan Millennium di London, tahun 2000. Jembatan ini goyang hebat bukan karena tentara, tapi karena ribuan pejalan kaki biasa yang tanpa sadar nyamain langkah kaki mereka. Solusi simpel kayak ubah langkah itu emang masih berlaku. Tapi sekarang kita juga punya solusi canggih. Jembatan modern itu pakai alat namanya Tune Mass Dampers. Bayangin aja ada bandul super besar di dalam struktur jembatan. Pas jembatan mulai goyang ke kanan, bandul ini gerak ke kiri. Jadi dia secara efektif nyerap dan menetralisir getarannya. Runtuhnya jembatan Broughton itu bukan cuma kecelakaan, tapi benar-benar kayak gempa bumi di dunia teknik sipil waktu itu. Seperti yang ditulis koran-koran zaman itu, orang-orang jadi nggak percaya lagi sama teknologi jembatan gantung yang padahal terbilang baru. Ini jadi pengingat keras kalau kemajuan teknologi itu harus selalu diimbangi sama pemahaman mendalam tentang hukum alam. Jadi, ini semua membawa kita ke satu pemikiran terakhir. Dari hentakan kaki tentara sampai hembusan angin, kita udah lihat gimana irama dan getaran itu punya kekuatan yang luar biasa. Dan ini bikin kita bertanya-tanya, kalau irama sesederhana itu aja bisa meruntuhkan jembatan, kira-kira kekuatan tak terlihat apa lagi ya di sekitar kita yang selama ini mungkin kita remehkan?